Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan nikmatnya dan taufiknya sehingga kembali kita bisa beribadah salat Jumat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ada beberapa hak-hak seorang muslim yang dia wajib dipenuhi oleh muslim lainnya, dan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah dalam rangka menjaga persaudaraan sesama muslim dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memang dikaruniai jawami'ul kalim, yakni lafaz yang sedikit akan tetapi mengandung makna yang dalam dan luas. Nabi SAW mewasiatkan dalam wasiatnya, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tanajashu, jangan kalian berbuat najash, tipu dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kalian melakukan akad jual beli yang itu adalah di atas akad jual beli saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim yang satu hakikatnya saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, muslim itu tidak menzalimi saudaranya. La yakhdhuluhu, tidak meninggalkan saudara muslim yang butuh pertolongan. Wala yakdhibuhu, tidak berdusta kepada muslim yang lainnya. Wala yahqiruh, tidak merendahkan muslim yang lainnya. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, taqwa sumbernya adalah dari sini. Bihasbi mri'in minasyar ay yahqira akhahul muslim, cukuplah seorang muslim terhitung buruk walaupun dia tidak memiliki keburukan lainnya ketika dia merendahkan muslim yang lainnya. Al-muslim akhul muslim, kullul muslim 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah haram, baik darahnya maupun hartanya maupun kehormatannya. Para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ini adalah wasiat Nabi SAW, wasiat yang mulia dalam rangka menjaga hak-hak dan juga persaudaraan sesama muslim. Mari kita renungi wasiat Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW mewasiatkan la tahasadu, jangan kalian hasad, iri, dengki. Hakikat hasad, tidak suka jika saudaranya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab jelaskan bahwa hasad itu memiliki banyak warna. Ada macam-macam warnanya hasad itu. Ada yang ketika hasad maka dia menimpakan keburukan kepada saudaranya yang mendapat nikmat tersebut, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Ini salah satu bentuk hasad. Atau bentuk hasad yang lainnya, yang dia yas'a fi izalati ni'mah 'anil mahsud, dia berusaha menghilangkan nikmat Allah dari saudaranya walaupun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Ini hasad yang paling buruk dan ini hasadnya iblis la'natullahi alaihi. Ada jenis hasad yang dia berusaha mengambil nikmat Allah dan memindahkan kepada dirinya.
Seperti orang yang hasad jabatan di perusahaannya, berusaha mengambil jabatan orang lain, ini pun salah satu bentuk hasad. Ada jenis hasad, akan tetapi dia tidak melakukan apapun, tidak beramal, tidak pula mengucapkan sesuatu. Maka hasad ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah dia tergolong dosa atau tidak. Satu-satunya jenis hasad yang bagus, kata Nabi SAW, hasad terhadap amal soleh orang lain, berusaha mengamalkan yang semisal. Dalam hadis lain Nabi SAW mewasiatkan, la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang orang pertama, dia memiliki ilmu kitabullah dan dia yaqumu biha, dia menegakkan kitabullah sepanjang hari, sepanjang malam, mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu, memutuskan dengan Quran. Orang yang berilmu tentang kitabullah. Yang kedua, orang yang memiliki harta, fa ahlaka fi halakatihi fil haqq ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang dia memiliki harta, lantas dia habiskan hartanya dalam kebenaran. Setiap jalan infak dia infakkan. Ya wakaf sana dia wakafkan, kebutuhan sana maka dia tutupi kebutuhannya, maka dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu-satunya hasad yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hasad dalam kebaikan. Para jemaah Jumat rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wasiat Nabi SAW, la tanajashu, jangan berbuat najash. Apa itu najash? Yakni tipu muslihat dalam rangka menaikkan harga. Pembeli dan penjual, ada pembeli yang betul-betul ingin membeli, tapi si penjual kemudian mengutus orang pura-pura membeli, menawar dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan si pembeli asli dia jadinya membeli dengan harga yang lebih mahal. Maka ini najash. Ini adalah najash yang diharamkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena hakikatnya itu adalah tipu muslihat dalam rangka merugikan saudaranya sesama muslim. Kemudian wasiat Nabi SAW, la tabaghadu, jangan kalian saling marah, saling membenci. Apa maksudnya? Sedangkan marah itu adalah perasaan hati. Kata Imam Ibnul Mulaqqin, yakni la tatanawalu asbabal bughdi, yakni jangan melakukan sebab-sebab yang membuat orang lain marah, membuat saudara kita marah. Sebab-sebab yang membuat orang lain marah, mengerjai, ya seperti banyak kaum muslimin melakukan prank, membuat orang lain marah, membuat orang lain rugi. Maka itu hakikatnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena membuat muslim yang satu dengan muslim yang lain saling membenci, ya sehingga rusak persaudaraan, bahkan kadang rusak persaudaraan di satu masjid, bahkan kadang rusak persaudaraan di satu rumah. Ya karena melakukan sebab-sebab kebencian. Wala tadabaru, kata Nabi SAW, jangan kalian saling membelakangi. Tadabaru dari kata dubur, bagian belakang, yakni muslim memberikan punggungnya kepada yang lain. Melihat orang yang dia tidak suka, langsung dia arah jalan lain. Ya kalau bahasa orang sekarang melengos. La tadabaru, kata Nabi SAW, jangan kalian saling membelakangi. Ya, muslim justru disunahkan menyebarkan salam, menyebarkan senyuman satu sama lain, bukan malah saling membelakangi seperti itu. Wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kalian mengikat akad jual beli di atas akad saudaranya. Yakni ada orang yang dia hampir fix jual beli, sedang tawar menawar, dan belum selesai tawar menawar sudah hampir jadi. Ya, lantas orang ketiga masuk di situ, ikut terlibat. Apakah dia mau mengambil, ya, ingin barangnya, lantas dia menawar dengan yang lebih tinggi? Maka ini tidak diperbolehkan. La wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kalian melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya, kecuali kalau sudah selesai. yakni sudah fix jual beli lantas membeli dari orang yang membeli kedua, atau tidak jadi membeli lantas masuk ke dalam akad tersebut, baru itu diperbolehkan dalam Islam. Supaya apa? Supaya tidak ada kebencian dari kaum muslimin dalam transaksi-transaksi mereka.
yakni biarkan transaksi berjalan sebagaimana normal, tidak ada kerugian antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kemudian Nabi SAW menyebutkan al-muslim akhul muslim, muslim yang satu saudara muslim yang lainnya. Kalau kita lihat sebenarnya kita bukan saudara nasab. Lantas saudara apa? Persaudaraan yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan antara saudara kalian. Bahkan persaudaraan keislaman, keimanan sejatinya lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, berapa banyak sahabat yang mereka berperang dengan kerabatnya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq berperang melawan anaknya sendiri ketika masih kufur. Umar bin Khattab berperang melawan saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kalian dapati di kalangan kaum mukminin yang cinta Allah dan Rasulnya, mereka saling mencintai dengan musuh Allah dan Rasulnya. Walaupun musuh Allah dan Rasulnya itu bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara kandung mereka sendiri, atau kerabat mereka sendiri. Ya, kita dapati dalam peperangan Nabi SAW, berapa banyak muhajirin, mereka itu berperang melawan saudara mereka sendiri, akan tetapi itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Ya, tapi ikatan nasab itu seperti putus ketika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, maka ikatan keislaman, keimanan hakikatnya lebih kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, ketakwaan asalnya dari sini, dari hati yang kemudian terpancar di dalam amal. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Berapa banyak sahabat yang mereka rupanya tidak bagus. Bilal dari Habasyah, ya, Thabit bin Qais bin Syammas yang rupanya tidak bagus, akan tetapi dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW telah memberikan jaminan surga bagi mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki hati yang bagus dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullul muslim 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim yang satu dengan muslim yang lain haram dari segi apa? Darahnya. Tidak boleh menumpahkan darah dengan sengaja. Bahkan Allah ancam dengan ancaman berat orang yang menumpahkan darah muslim dengan sengaja. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Orang yang membunuh muslim dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal selamanya. Walaupun diikhtilafkan oleh para ulama, apakah betul kekal atau sangat lama dia di neraka jahanam. Ancaman yang berat menumpahkan darah seorang muslim. Jangankan menumpahkan darah, melukai muslim. Jari kelingking ini dalam Islam harganya 2 onta. Memotong jari muslim lainnya harganya 2 onta. 1 onta misalnya 50 juta, 100 juta. Darah muslim itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maluhu, harta muslim tidak boleh diambil dengan cara tanpa hak. Harta muslim haram satu dengan lainnya. Wajib kita menjaga harta sesama kaum muslimin. Wa irduhu, dan kehormatan seorang muslim. Nama baik seorang muslim tidak boleh dicacati, dighibahi. Yang ghibah adalah pembicaraan sesuai fakta. Itu saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika membicarakan kehormatan seorang muslim yang itu adalah kebohongan, tidak benar, tidak sesuai fakta, maka dosanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza
wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubil absar. Afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Para jamaah Jumat rahmani Allah wa iyyakum. Begitu banyak wasiat Allah tentang menjaga persaudaraan sesama muslim dan juga wasiat-wasiat Nabi SAW tentang menjaga hubungannya sesama muslim. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, banyak kaum muslimin rusak hubungannya, pecah hubungannya, rusak hubungan, tidak harmonis hubungan satu masjid hanya karena masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah fiqhiyah yang tidak sepatutnya kaum muslimin berpecah belah dalam rangka hal tersebut. Khatib mencontohkan dua contoh dari Nabi yang mulia dan dari para sahabat yang mulia ketika mereka berbeda pendapat dalam fikih, pendapat ijtihad, akan tetapi mereka tidak saling putus hubungan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, masih bersaudara satu sama lain. Yang pertama kisah Nabi yang mulia, Nabi Daud dan Sulaiman. Yang keduanya adalah Nabi dan Rasul dan sama-sama raja. Sulaiman raja setelah Daud. Allah mengisahkan tentang mereka dalam surat Al-Anbiya. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Nabi Daud dan Sulaiman ketika ada kasus kambing merusak ladang orang, nafashat ay afsadat fil lail, merusak ladang orang di malam hari. Wa kunna li hukmihim syahidin, kami menyaksikan hukum mereka semuanya. Nabi Daud alaihissalam menghukumi bahwa kambingnya diambil dari pemilik kambing dikasihkan kepada pemilik kebun. Hukum Nabi Daud alaihissalam. Tapi kata Allah, fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Kami beri pemahaman lebih kepada Sulaiman. Hukum Nabi Sulaiman yang kambing diambil sementara kepada pemilik kebun, silahkan diambil bulunya, susunya, seharga ladang yang dirusak. Pemilik kambing memperbaiki ladang yang dirusak. Setelah sama-sama baik, ladangnya sudah baik, ganti ruginya sudah diambil dari susu bulunya seharga tanaman, maka dikembalikan lagi. Hukum Sulaiman. Hukum Nabi Daud alaihissalam seorang timpang, merugikan pemilik kambing karena kambing jelas lebih mahal daripada tanaman. Hukum Nabi Sulaiman adil, tidak memihak, sama-sama rugi, sama-sama untung. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah, wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masing nabi ini, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah berikan hukum dan ilmu. Walaupun hukum Nabi Daud tidak tepat, tapi Allah tidak cela Nabi Daud, tetap memuji bahwa Nabi Daud itu orang yang punya ilmu. Allah berikan ilmu kepadanya. Allah tidak mencela salah satu dari nabinya. Kenapa? Karena ini hanya khilaf dalam hukum, khilaf dalam fikih. Tidak ada yang tercela dari kedua nabi yang mulia tersebut. Ini adalah contoh dari Allah Subhanahu wa taala bahwa khilaf fikih itu wajar. Kenapa? Karena memang ayat Quran seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, Al-Quran hammalun lil wujuh. Al-Quran itu bisa memiliki banyak sisi, bisa memiliki beberapa penafsiran. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya dengan satu sabda, satu hadis, tapi ternyata sahabat dua pemahaman. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Qadarullah, waktu asar ternyata di tengah jalan. Fasalat ta'ifatun fit tariq. Sebagian sahabat salat asar di jalan, belum sampai Bani Quraidah. Karena sudah waktu asar, mau habis waktu asar. Wa salat ta'ifatun ukhra fi Bani Quraidah. Salah sebagian sahabat salatnya di Bani Quraidah. Betul-betul sudah sampai Bani Quraidah, waktu asar sudah lewat.
Ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW lam yu'annif wahidan minhuma. Nabi SAW tidak mencela salah satu pun dari dua kelompok tersebut. Kenapa? Ini khilaf fikih, khilaf yang sumbernya dari perbedaan pemahaman terhadap dalil. Masing-masing memakai dalil tapi beda pemahaman. Kata Imam Nawawi, yang sebagian sahabat itu adalah istinbat secara makna, qiyas, wal istihsan, dan itu pemahaman yang sah secara syariat. Sebagian sahabat pemahaman secara zahir dalil, yang itu pemahaman sah secara syariat. Dan sepakat para ulama ketika mujtahid ijtihad, maka tidak ada yang salah dalam posisi mereka, semua dapat pahala. Walaupun memang ada hukum yang lebih tepat. Hukum yang lebih tepat memang ada, tapi semuanya dalam Islam itu tidak tercela. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak patut menjadi penyebab kerusakan, ya, penyebab kebencian antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Semoga Allah berikan taufik kepada kita bisa menjaga hubungan sesama kaum muslimin dan memberikan kepada kita kefakihan dalam agama agar bisa memahami agama ini dan tidak menjadi saling ribut satu sama lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا مسلمين إخوانا متقابلين في جنتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة